Seluruh dunia timur sejak 1 abad ini terkepung oleh raksasa-raksasa imperialisme dan kapitalisme. Bahkan banyak yang telah dihinggapi dan diodal adil perutnya oleh raksasa-raksasa itu. Dan sebagai suatu usaha perlawanan, maka bangsa-bangsa Asia berjuang mati-matian memerdekakan diri dan di sana-sini berusaha habis-habisan untuk mendirikan negara-negara nasional. India berusaha untuk menjadi negara nasional, sementara gagal karena terdirinya Pakistan. Tiongkok berusaha menjadi negara nasional, sementara gagal pula. Indonesia berusaha untuk menjadi negara nasional. Filipina, Tiongkok, Siam, Indonesia, Indochina, Burma, India, Afghanistan, Iran, seluruh Jazirah Arab, Mesir, semua itu masing-masing harus merdeka untuk memungkinkan mereka menentang dengan efektif dan mengeliminir dengan efektif segala eksploitasi yang datang dari luar. Saya tidak berkata bahwa tiap-tiap bangsa yang telah merdeka telah pula terhindar dari eksploitasi dari luar. Tidak. Pembaca kenal nasib Siam dan kenal nasib Iran misalnya. Tetapi kemerdekaan politik itu adalah syarat mutlak untuk memungkinkan suatu bangsa menentang dengan tenaga maksimum segala eksploitasi dari luar. Karena itulah, maka revolusi nasional kita ini bukan saja satu fase yang seharusnya ada dalam pertumbuhan masyarakat kita di dalam pagar. Ia juga satu langkah pertahanan yang seharusnya ada untuk penolak bahaya yang datang dari luaran. Malah tegas, kita bukan hanya sekedar hendak merdeka, kita tegas berjuang mendirikan negara nasional. Kita bukan cuma menghendaki Jawa merdeka, Sumatera merdeka, Kalimantan merdeka, Sulawesi merdeka, Kepulauan Sunda kecil merdeka, Maluku merdeka. Tidak. Kita menghendaki berdirinya suatu negara seluruh Indonesia, unitaristis atau federalistis yang teguh kuat. Kita menghendaki negara nasional. Dan ini pun bukan sekedar karena cita-cita, bukan sekedar karena idealisme. Cita-cita kebangsaan kita itu adalah satu hal yang tumbuh daripada keharusan-keharusan pertumbuhan masyarakat. Negara nasional Indonesia bukan sekedar idam-idaman politikus-politikus yang berjiwa romantis. Ia adalah suatu keharusan sosial politik yang benar. Sudah tentu ada cita-cita, sudah tentu ada idealisme, malahan sudah tentu ada romantik. Mungkinkah suatu perjuangan maha hebat dan maha sukar berjalan dengan cukup elan jika tiada cita-cita, tiada idealisme, tiada romantik? Barangkali malahan saya sendiri terlalu sering memainkan kecapinya idealisme dan romantik. Mendengarkan lagu yang misalnya saya nyanyikan dalam pidato lahirnya Pancasila atau pidato 17 Agustus 1947. Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan Gemeinschaftnya dan perasaan orangnya, la ame et le désir. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air adalah satu kesatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan itu. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Nation Indonesia, bangsa Indonesia,
umat Indonesia. Jumlah orangnya adalah 70 million. Tetapi 70 million yang telah menjadi satu. Satu sekali lagi satu. Kesinilah kita semua harus menuju. Mendirikan satu national state di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai Papua. Seluruh rakyat Indonesia, baik di daerah Republik maupun di luar daerah Republik. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Papua, seluruh rakyat Indonesia yang merantau di mancanegara, saya panggil kamu untuk meneruskan perjuangan kita mempertahankan Republik sebagai pelopor daripada perjuangan seluruh bangsa Indonesia, sebagai lambang kemenangan revolusi Indonesia terhadap imperialisme Belanda. Yakinlah, saudara-saudara di luar Jawa dan Sumatera dan Madura, dengan hilangnya Republik akan hilang pula dibasmi oleh Belanda pergerakan kemerdekaan di luar Republik. Kita yang 70 million jiwa ini, kita bangsa yang satu. Dan kita bangsa yang satu ini mempunyai cita-cita bangsa, mempunyai cita-cita kebangsaan bersama-sama. Ialah supaya bangsa yang satu ini hidup sebagai bangsa yang merdeka, tersusun di dalam satu negara yang merdeka, bernaung di bawah satu bendera sang merah putih yang merdeka. 40 tahun hampir kita bersama-sama berjuang, bersama-sama menderita, bersama-sama berkorban untuk mencapai cita-cita kebangsaan kita itu. Dan hasil pertama yang besar daripada perjuangan bersama, penderitaan bersama, pengorbanan bersama kita itu ialah Republik Indonesia ini. Republik Indonesia yang kini hendak dihancurkan oleh Belanda. Republik adalah milik kita bersama, milik seluruh bangsa Indonesia. Republik bukan hanya miliknya orang Indonesia yang berdiam di Jawa dan Sumatera saja. Republik adalah juga miliknya saudara-saudara yang berdiam di Borneo, di Sulawesi, di Kepulauan Sunda Kecil, di Maluku, di Papua. Darah saudara-saudara ikut membasahi tanah tatkala kita menjelmakan Republik ini. Republik harus kita anggap sebagai modal kita sekalian untuk meneruskan perjuangan kita mengejar cita-cita kebangsaan kita, yakni Negara Kesatuan Indonesia. Belalah modal ini, pertahankanlah modal ini. Ya, ini barangkali memang berbau idealisme, barangkali memang berbau romantik. Saya memang dapat berlinang-linang air mata pada saat mengelamunkan persatuan Indonesia itu. Tetapi saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa jiwa saya tidak kosong daripada idealisme dan romantik yang demikian itu. Saya merasa iba kepada orang-orang yang tidak mempunyai romantik Indonesia itu. Saya merasa bahagia dengan keyakinan bahwa romantik saya itu bukan romantik yang merindukan sesuatu hal yang mustahil, tetapi merindukan sesuatu hal yang saya yakin dapat tercapai dan malahan pasti akan tercapai pula. Tetapi saya tidak mau berromantik sambil memeluk tangan. Saya mau bertindak aktif, saya mau berjuang dan mengajak massa berjuang, sebab saya adalah termasuk golongan orang-orang yang berpendapat bahwa keharusan-keharusan sosial politik dalam masyarakat manusia itu menjelmanya sebagai kejadian ialah selalu bila mana anasir-anasir objektif mendapat cetusan wahyu cokroningratnya anasir-anasir subjektif yang sehebat-hebatnya dan semasal-masalnya. Karena itulah maka saya gemar menjadi agitator yang dengan senjata idealisme, dengan senjata pengalamunan, kalau perlu dengan senjata romantik, aktif menggugah massa, aktif membangkitkan massa. Apa sebab saya mengatakan bahwa negara nasional Indonesia satu keharusan sosial politik dan satu hal yang tidak boleh tidak kelak pasti akan terjadi. Saya tidak berkata bahwa negara nasional Indonesia itu pasti akan terjadi sekarang. Di dalam pidato saya pada 17 Agustus 1947 itu pun dengan tegas saya katakan bahwa Republik Jawa dan Sumatera adalah modal bagi kita sekalian untuk meneruskan perjuangan kita mengejar
negara Indonesia. Tercapainya negara Indonesia itu entah akan terjadi kapan, entah besok, entah lusa, entah sewindu lagi, entah 2 windu lagi. Tetapi ia pasti tidak boleh tidak, pasti akan terjadi. Apa sebab? Saudara menanya lagi. Sebabnya ialah bahwa terbentuknya negara-negara nasional itu memang termasuk dalam tingkatan-tingkatan pertumbuhan masyarakat burgelik.